Secara umum kematian makhluk hidup terkhusus binatang biasanya terjadi karena seleksi alam. Namun pada kasus kematian anak walet di dalam gedung, biasanya bukan karena seleksi alam seperti anak walet sakit atau kurang makan. Namun kematian anak walet di dalam gedung biasanya terjadi karena kecelakaan. Kasus ini cukup sering terjadi pada gedung dengan ukuran besar, selain itu banyak juga dijumpai pada gedung yang berukuran kecil. Baik pada populasi yang sudah padat, maupun populasi yang sedang berkembang. Untuk kasus kematian anak walet karena kecelakaan, disebabkan oleh kondisi sarang walet yang tampak tidak utuh, bahkan cenderung berlubang dan retak. Maka dari itu, kematian piyik walet yang terjadi disebabkan leher anak walet dicubit sarang. Selain itu, ada pula kasus di mana salah satu kaki anak walet terjerat atau terperosok pada sarang berlubang, dan menjadi penyebab anak walet mati di sarang. Sudah bukan rahasia lagi kalau burung walet adalah burung yang membangun sarangnya dengan cara mengeluarkan air liur dari paru mereka. Proses pembuatan sarang walet adalah proses alami yang mereka lakukan ketika akan berkembang biak. Sementara itu, bentuk sarang walet yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu dan kelembaban di dalam gedung. Apabila gedung memiliki suhu dan kelembaban yang memenuhi syarat, maka dapat dipastikan kalau bentuk sarangnya pun akan utuh sempurna dengan ketebalan daging sarang yang tebal. Sedangkan untuk sebaliknya, apabila kondisi gedung kurang dari segi kelembaban, maka bentuk sarang yang dibuat walet akan tidak sempurna, seperti tampak keriting, dengan ukuran yang kecil, sehingga daging sarang yang tipis. Kalau sarang burung walet yang tipis, tentu lebih mudah retak ketika ada beban pada sarang tersebut, seperti adanya telur atau anak walet. Di awal mungkin hanya tampak sedikit retak, namun karena gerakan anak walet setiap saat, terutama ketika mereka berebut mau makan, maka semakin hari kerusakan sarang besar dapat terjadi. Maka, sarang yang rusak tersebutlah yang dapat menyebabkan kecelakaan bagi anak walet, yang tentunya akan berujung kematian. Contohnya saja pada kasus kaki anak walet yang kejepit di antara retakan sarang, sehingga tidak dapat meloloskan diri. Hingga kemudian anak walet menderita, semakin lama semakin lelah sampai akhirnya kehabisan energi. Ketika indukan datang untuk menyuapi, hanya anakan walet yang tidak terjerat saja yang terus diberi makanan. Yang sehat menjadi semakin sehat, sementara yang lemah akan semakin lemas, hingga akhirnya anakan yang lemas tewas. Mengapa biasa kita menemukan bangkai anak walet tetap berada di sarangnya? Hal ini mungkin saja disebabkan karena induk kesulitan membuang bangkai anaknya ke lantai. Lama-lama bangkai tersebut menjadi kering bahkan tetap berada di sarangnya. Adapun masalah sarang berlubang lainnya karena sarang digerogoti kecoa, di mana kecoa adalah salah satu hama pengganggu sekaligus musuh burung walet. Dalam berkembang biak, kecoa merupakan serangga yang sangat cepat menghasilkan anakan, di mana ketika kecoa bertelur bisa menghasilkan hingga ratusan telur. Kecoa umumnya bersembunyi pada tempat yang lembab serta sudut yang terlindung, namun sebagian pula ada yang berbiak di sela papan sirip. Hama tentu harus dibasmi agar tidak terus-terusan berkembang biak dan semakin merugikan. Apabila dibiarkan, tentu saja sarang walet berpotensi menjadi sasaran empuk yang akan dimakan kecoa. Sebab kecoa hanya dapat memakan daging sarang yang tipis, sehingga akan tampak sarang rusak dan berlubang. Sarang yang berlubang inilah yang bisa menjadi jebakan bagi kaki anak walet, yang menyebabkan kematian. Bagaimana solusi agar tidak terjadi lagi anak burung walet mati di sarang? Maka untuk solusinya, Anda bisa mengatur tingkat kelembapan gedung walet agar dapat memenuhi syarat, yaitu 70% sampai dengan 95%.
Hal ini diperlukan agar bentuk sarang maupun ketebalan sarang cukup baik, sehingga menjadi tempat yang aman untuk berbiak. Hama seperti kecoa tentu wajib dibasmi, agar tidak lagi menjadi perusak sarang walet.